Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang akuntansi penjualan cicilan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjualan cicilan. Penjualan cicilan adalah suatu sistem penjualan di mana pada saat barang diserah terima hanya sebagian yang dibayarkan atau disebut dengan uang muka, sedangkan sisanya akan dibayarkan di kemudian hari dalam beberapa kali pembayaran. Penjualan cicilan juga berbeda dengan penjualan kredit dan penjualan tunai, di mana penjualan tunai melakukan pembayaran atas harga barang yang diserah terima secara keseluruhan, sedangkan kredit melakukan pembayaran suatu barang untuk melunasinya dalam jangka waktu relatif lebih lama. Di sini ada beberapa resiko penjualan cicilan. Yang pertama yaitu adanya ikhtiar yang tidak baik atau kelalaian pembeli untuk tidak membayar cicilan, tidak menjaga atau memelihara barang agar tetap dalam kondisi baik. Lalu yang kedua, tidak mampunya pembeli dalam melakukan pembayaran cicilan hingga selesai. Terjadinya suatu musibah di luar kekuasaan pembeli seperti contohnya kebakaran, bencana alam yang akibatnya rusaknya dan hancurnya barang tersebut. Dan yang terakhir adalah meninggalnya pembeli dan ahli waris tidak dapat meneruskan kewajiban tersebut. Lalu di sini ada metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. Terdapat dua metode. Yang pertama itu pengakuan laba dikaitkan dengan periode terjadinya penjualan, yang dimana laba diakui pada saat penjualan terjadi, yaitu pada saat diterimanya serah barang. Dengan demikian transaksi penjualan dilakukan secara sama seperti transaksi penjualan biasa, yaitu penjualan tunai atau kredit. Namun apabila si pembeli tidak mampu meneruskan pembayaran cicilannya, maka selain dari sisi piutang yang belum dibayarkan oleh pembeli, laba telah diakui pada saat penjualan tersebut dilakukan haruslah juga dibatalkan. Namun dalam hal ini kemungkinan akan dapat menimbulkan jumlah kerugian yang cukup berarti dalam periode tersebut. Lalu metode yang kedua itu ada pengakuan laba yang dikaitkan dengan periode diterimanya pembayaran, di mana pengakuan pendapatan atau penjualan cicilan tidak sama dengan yang penjual biasanya, di mana saat penyerahan tidak sama sekali mempengaruhi yang namanya pengakuan pendapatan yang ditimbulkan pada saat pembayaran atau penjualan tersebut diterima, maka pada saat itu pendapatan atas penjualannya diakui. Namun bila adanya pembeli yang tidak mampu meneruskan pembayaran cicilan atau sisa hutangnya, pembagian laba yang sudah diakui berkaitan dengan cicilan yang sudah diterima tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya ada ketidakmampuan membayar cicilan dan kepemilikan kembali. Untuk mengurangi dan mengatasinya ada beberapa. Yang pertama itu ada besaran pembayaran pertama down payment harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Lalu jangka waktu pembayaran di mana angsuran yang sama dengan angsuran yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Lalu besarnya angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutupi kemungkinan hal barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Selanjutnya ada sistem tukar tambah penjualan cicilan, di mana setiap pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka, kekurangan dibayar secara angsur. Dalam penjualan angsuran sering terjadi cara tukar tambah untuk menarik pembeli. Dalam tukar tambah ini, barang yang diserahkan sebagai uang muka dicatat berdasarkan realisasi bersih dengan syarat. Nah, di sini nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual barang yang dikurangi biaya perbaikan, biaya pemasaran dan biaya lain-lain serta taksiran laba yang diharapkan.
Nah, bisa disimpulkan dalam selisih antara harga yang disepakati dengan nilai realisi bersih dimasukkan ke rekening cadangan kelebihan harga. Namun dalam periode rekening cadangan, kelebihan harga mengurangi rekening penjualan angsuran. Jadi, harga penjualan angsuran sebenarnya adalah sebesar rekening penjualan dikurangi dengan cadangan kelebihan harga. Lalu ada masalah bunga dalam penjualan cicilan, di mana sistemnya terdapat 4, yaitu bunga periodik dihitung dari sisa kontrak yang belum dibayar pada masing-masing periodik. Yang kedua, bunga periodik dihitung dari jumlah cicilan masing-masing periodik dengan memperhitungkan halamannya. Yang ketiga, bunga periodik dimasukkan dalam jumlah cicilan yang besarnya sama dengan setiap periodik. Yang keempat, bunga periodik dihitung dari sisa kontrak mula-mula. Lalu di sini saya memberi contoh untuk laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, di mana di sini saya memberikan contoh seperti soal yang tertera di layar seperti ini. Soalnya Tuan Amir memiliki sebuah toko bangunan, memiliki penjualan sebesar 80 juta pada penjualan cicilan dan 50 juta pada penjualan biasa. Harga pokok penjualan pada penjualan cicilan sebesar 20 juta dan penjualan biasa 50 juta, sedangkan laba kotor pada tahun sebelumnya itu ada 30 juta dan beban operasi usahanya 10 juta. Laba kotor PC dia ditanggungkan tahun ini dan pada tahun-tahun berikutnya 10 juta. Di sini diminta buatlah laporan laba rugi untuk toko Tuan Amir pada 2019. Lalu di sini ada laporan laba rugi Tuan Amir pada tahun 2019, di mana terdapat penjualan cicilan dan penjualan biasa. Penjualan cicilan 80 juta, penjualan biasa 50 juta, ditotali menjadi 130. Lalu HPP-nya penjualan cicilan 20 juta, penjualan biasa 20 juta. Di sini menghasilkan laba kotor dengan jumlah 60 juta, di mana penjualan dikurangi dengan HPP. 60 juta jumlah cicilan dan 30 juta jumlah biasa. Lalu ada laba kotor PC ditangguhkan tahun ini, yaitu 30 juta di kredit. Lalu di realisasi laba kotor PC tahun ini ada 30 juta di penjualan cicilan dan 30 juta di penjualan biasa, di mana totalnya menjadi 60 juta. Lalu realisasi laba kotor PC tahun-tahun sebelumnya di sini menjadi total 10 juta. Lalu bisa ditotalkan realisasi laba kotor, di mana didapat dari realisasi laba kotor PC tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, di mana 60 ditambah dengan 10 juta yaitu 70 juta yang menghasilkan total realisasi laba kotor. Lalu ada yang dinamai beban variasi usaha, di mana beban ini menjadi kredit di total yaitu 10 juta. Jadi laba bersih sebelum pajak itu menjadi 60 juta karena 70 juta dikurang dengan 10 juta. Sekian penjelasan dari saya tentang akuntansi penjualan cicilan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.